warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Madiku Saleh. Di sini kami merupakan anggota kelompok 4 dalam mata kuliah psikologi eksperimen dengan beranggotakan saya sendiri Cut Putri Mastura, kemudian ada teman saya Diva Ashifa, lalu ada teman saya juga Rauzatun Nisa, kemudian Irza Maulita, dan juga ada Isdalia serta Yunisara Darmawati. Seseorang yang mengenali dirinya adalah seseorang yang menghormati diri mereka, kemudian mereka mampu hidup nyaman dengan keadaan dirinya. Di mana di sini dapat diartikan bahwa mereka bisa mengenali perasaan, kemudian mereka bisa mengenali harapan, mengenali keinginan, mengenali rasa takut, kemudian mengenali kecenderungan-kecenderungan yang ada di dalam diri mereka, serta di sini seseorang memiliki kebebasan untuk menyadari segala perasaan-perasaan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Menurut salah satu tokoh yang bernama Jacid ini mengemukakan beberapa aspek dari penerimaan diri. Yang pertama itu ada persepsi mengenai diri dan penampilan, di mana di sini individu lebih berpikir realistis terhadap penampilan dirinya dan bagaimana penilaian orang lain. Dalam artian kata bukan berarti seseorang itu harus terlihat sempurna, tapi bagaimana mereka bisa menerima penampilan atau keadaan diri mereka saat ini seperti itu. Nah, itu berarti mereka salah satu aspek yang merujuk mereka untuk dapat menerima diri mereka sendiri. Yang kedua itu ada sikap terhadap kelemahan dan kekuatan diri sendiri dan orang lain. Nah, di mana di sini seorang individu yang sudah menerima diri mereka sendiri, berarti mereka mampu untuk menerima segala kelemahan dalam dirinya. Mereka tidak merasa terkucilkan dengan kelemahan yang mereka miliki. Mereka sadar bahwa mereka punya kekurangan dan mereka akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut, atau mereka bisa menerima kekurangan yang ada di dalam diri mereka. Dan mereka juga menyadari bahwa mereka punya keistimewaan, mereka punya kelebihan dibandingkan orang lain, sehingga mereka tidak merasa terkucilkan. Namun kekuatan itulah atau kelebihan itulah yang menjadi motivasi mereka untuk berkembang ke depannya. Yang ketiga itu ada perasaan inferioritas, yaitu perasaan inferioritas merupakan sikap tidak menerima dan menunggu penilaian realistis terhadap dirinya, di mana di sini individu akan menerima penilaian yang benar terhadap dirinya, yaitu penilaian yang benar-benar terjadi pada dirinya, di mana di sini individu tidak melebih-lebihkan terhadap dirinya. Misalnya mereka itu adalah seseorang yang punya kekurangan di bidang apa seperti itu, maka mereka akan mengakui bahwa dirinya memang punya keterbatasan di bidang tersebut gitu. Mereka tidak melebih-lebihkan, wah saya adalah seorang yang sangat pintar, tidak, tapi mereka bisa menerima keadaan diri mereka seperti itu. Begitu juga misalnya mereka direndahkan, mereka tidak bisa menerima bahwa diri mereka direndahkan sedangkan mereka punya kemampuan untuk hal tersebut, maka mereka akan menerima hal-hal yang memang benar-benar ada di dalam diri mereka. Kemudian ada aspek respon dan penolakan terhadap kritikan, di mana individu yang dapat menerima dirinya adalah individu yang mau menerima kritikan dari orang lain dan menganggap kritikan tersebut sebagai hal positif yang nantinya akan menjadi hikmah bagi kehidupan mereka. Di mana misalnya seseorang memberikan kritikan kepada mereka, sebaiknya mereka berpakaian seperti ini, berpakaian lebih sopan, atau sebaiknya tutur kata mereka itu lebih diperhalus lagi agar enak untuk didengar. Mereka akan menerima kritikan tersebut, di mana kritikan ini berdampak positif terhadap diri mereka dan mereka menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu salah satu aspek penerimaan diri pada seseorang atau individu. Selanjutnya ada keseimbangan antara real self dan ideal self. Di sini individu akan mempertahankan harapan dan keinginan mereka tentunya dengan batasan-batasan tertentu, di mana misalnya individu ini mempunyai cita-cita yang sangat luar biasa, namun mereka tidak terlalu berharap untuk cita-cita tersebut. Mereka juga tahu batasan mereka, apakah mereka akan mampu mencapainya atau tidak. Ketika mereka tidak mampu mencapainya, mereka tidak akan merasa kecewa. Mereka sudah mempersiapkan diri, di mana memang harapan saya ini terlalu tinggi atau cita-cita saya ini terlalu tinggi. Oleh karena itu, ketika hal itu tidak tercapai, individu itu menyadari mungkin saya tidak punya kemampuan di bidang tersebut, mungkin saya punya keterbatasan di bidang ini, sehingga ketika saya tidak mencapai hal ini wajar, karena memang
oh saya tidak punya kemampuan nih di bidang ini, mungkin saya lebih punya kemampuan di bidang lainnya, sehingga hal itulah yang menjadi batasan untuk individu mereka menyadari diri mereka, mereka bisa memahami diri mereka, mereka tidak terlalu memaksakan diri seperti itu. Contohnya kita tidak punya kemampuan di bidang akting, tapi kita terlalu memaksakan diri agar saya menjadi seorang artis. Nah itu berarti diri individu tersebut tidak bisa, belum bisa menerima diri mereka, sedangkan mereka punya kemampuan di bidang melukis misalnya, tapi saya tetap memaksakan diri untuk menjadi seorang artis gitu, sehingga ketika tidak tercapai individu tersebut merasa kecewa. Nah itu berarti mereka belum bisa menerima diri mereka. Tapi kalau individu itu bisa mengikuti keinginan diri mereka sesuai dengan kemampuan mereka, berarti mereka sudah bisa menerima diri mereka seperti itu. Nah, kemudian aspek selanjutnya itu ada penerimaan diri dan penerimaan orang lain, di mana seseorang individu yang dapat menerima diri sendiri, mereka juga akan dapat menerima orang lain. Contohnya ketika mereka berteman di lingkungan sosial, nah ketika mereka sudah percaya pada diri mereka sendiri, maka mereka juga akan cenderung untuk berbaur dengan orang lain. Mereka punya kepercayaan untuk diri mereka sendiri bahwa saya mampu untuk berteman dengan orang lain, karena saya juga membutuhkan lingkungan sosial. Saya juga butuh teman orang lain atau butuh disukai juga oleh orang lain, maka saya juga harus menyukai orang lain seperti itu. Saya harus menerima juga orang lain. Nah, di sini adanya hubungan timbal balik antara diri individu tersebut dengan orang lain. Selanjutnya itu ada penerimaan diri, menuruti kehendak dan menonjolkan diri. Seseorang individu yang sudah bisa menerima diri mereka sendiri, mereka tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian mereka dapat menghargai harapan orang lain dan meresponnya dengan bijak. Mereka juga memiliki pilihan terbaik dalam berpikir, merasa, dan membuat sebuah pilihan. Mereka tidak hanya sekedar untuk ikut-ikutan saja. Contohnya, misalnya ya, mereka menghormati pendapat orang lain. Ketika kita masuk perkuliahan nih, ada orang tua kita menyarankan untuk kita masuk perkuliahan di jurusan ilmu komunikasi seperti itu. Nah, kita menghormati keputusan orang tua kita, namun kita juga menanggapi atau meresponnya dengan bijak, karena misalnya hal tersebut tidak sesuai dengan minat kita, di mana kita ingin menjadi seorang psikolog seperti itu, maka kita punya penelitian, kita sampaikan secara baik kepada orang tua kita bahwa mungkin kalau di ilmu komunikasi saya kurang berminat di bidang tersebut, karena memang saya ingin sekali untuk menjadi seorang psikolog dan saya ingin memilih universitas di Universitas Madiko Saleh jurusan psikologi seperti itu. Dan insya Allah kalau kita menyampaikan seperti itu, orang tua kita juga akan memahami penyampaian kita. Kita tidak menolak mereka secara kasar seperti itu, tapi lebih kepada berdiskusi dan menanggapinya dengan bijak. Nah itu berarti kita punya prinsip, kita punya pendirian bahwa saya inginnya seperti ini gitu. Jadi saya inginnya berada di bidang ini. Namun saya juga menghormati orang lain ketika orang lain memberikan pendapat gitu teman-teman. Selanjutnya ada penerimaan diri, spontanitas, dan menikmati hidup. Nah, di mana dalam hal ini ketika seseorang individu sudah dapat menerima diri mereka sendiri, mereka akan lebih leluasa dalam menikmati hidup mereka. Misalnya, mereka mempunyai hobi atau kesenangan menulis, kemudian mereka senang bernyanyi, ataupun mereka mungkin senang menciptakan lirik-lirik lagu. Nah, mereka akan melakukan hal-hal tersebut di dalam hidup mereka. Kemudian mereka untuk menenangkan diri, biasanya mereka lebih senang refreshing ke laut atau mereka menjelajahi pegunungan. Nah, hal itu juga akan mereka lakukan di dalam hidup mereka untuk menikmati hidup mereka seperti itu, tapi dengan batasan-batasan tertentu seperti itu. Dalam artian kata di sini mereka memberikan kebebasan dalam diri mereka, tapi tentunya ada batasan juga seperti itu. Mereka tidak menekan diri mereka atau tidak membebani diri mereka untuk tidak mengikuti keinginan diri mereka, sedangkan diri mereka itu sesekali butuh refreshing, sesekali mereka butuh untuk melakukan hobi mereka. Itulah penjelasan saya. Untuk aspek-aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diva Ashifa. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya bakalan melanjutkan penjelasan terkait dengan aspek
penerimaan diri. Nah, aspek selanjutnya itu ada penerimaan diri, spontanitas, dan menikmati hidup. Nah, individu dengan penerimaan diri, dia itu mempunyai lebih banyak keleluasaan untuk menikmati hal-hal dalam hidupnya. Ketika kita sudah mampu menerima diri kita sendiri secara utuh, menerima diri kita apa adanya gitu, segala kekurangan dan kelebihan, segala sesuatu yang ada pada diri kita itu dapat membentuk kita yang dapat menikmati hidup gitu, karena kita sudah menerima diri kita sendiri gitu. Kita tidak sibuk lagi untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak sibuk untuk melihat kekurangan yang ada pada diri kita sendiri tanpa memperdulikan kelebihan yang ada pada diri kita sendiri gitu. Nah, ketika kita sudah mampu menerima diri kita secara utuh, itu kita bakalan dapat menjalani hidup dengan nikmat gitu, ataupun kita sudah dapat menikmati hidup. Nah, aspek selanjutnya itu ada aspek moral penerimaan diri. Nah, ketika seseorang sudah dapat menerima diri dia sendiri, maka dia sudah memiliki moral kepada diri dia sendiri. Seperti apa yang dimaksud itu? Nah, ketika seseorang sudah dapat menerima diri dia sendiri, dia itu tidak bakalan lagi berpura-pura atau membohongi diri dia sendiri gitu. Misalnya, ketika seseorang itu sedang berada di dalam sebuah masalah, ataupun orang itu sedang merasa cemas, dia bakal mengatakan ataupun dia bakal menunjukkan pada diri dia sendiri bahwa dia sekarang sedang dalam sebuah masalah gitu. Dia tidak akan berpura-pura pada diri dia sendiri bahwa dia sedang baik-baik saja gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan aspek moral penerimaan diri. Ketika seseorang sudah menerima diri dia sendiri secara utuh, maka dia tidak lagi berbohong ataupun berpura-pura pada diri dia sendiri. Apapun yang dia alami, dia bakalan mengungkapkan hal tersebut, ataupun dia bakalan meyakini ataupun menyadari hal tersebut tanpa berpura-pura dan berbohong bahwa hal tersebut tidak terjadi. Nah, yang selanjutnya itu ada sikap terhadap penerimaan diri. Nah, aspek ini merupakan aspek yang terakhir. Nah, ketika seseorang itu sudah dapat menerima diri dia sendiri, maka itu ada sikap yang positif gitu terhadap penerimaan diri dia. Nah, ketika seseorang sudah memiliki sikap menerima diri dia sendiri dengan baik, menerima diri dia sendiri secara utuh, maka hal yang bakalan muncul itu seperti akan adanya sikap dapat menghormati orang lain gitu, ataupun tidak adanya keraguan gitu di dalam hidup dia gitu, karena dia memiliki sikap terhadap penerimaan diri dia sendiri. Dia dapat menghormati diri dia respect terhadap diri dia, dan juga dia respect terhadap diri orang lain gitu, sehingga tidak ada laginya keraguan dan kesulitan di dalam hidup dia, karena dia sudah dapat menerima diri dia sendiri dengan baik. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan terkait dengan aspek-aspek penerimaan diri. Selanjutnya saya bakalan menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang membentuk penerimaan diri pada diri seseorang. Nah, faktor-faktor ini dikemukakan oleh Harlock. Nah, beliau mengatakan bahwa faktor-faktor yang dapat membentuk penerimaan diri pada seseorang itu ada 10 faktor. Nah, faktor yang pertama itu ada pemahaman diri ataupun self-understanding. Pemahaman diri merupakan suatu persepsi diri yang ditandai oleh genuineness, realita, dan kejujuran. Semakin seseorang memahami dirinya, semakin baik penerimaan terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, ketika kita ingin dapat menerima diri kita secara utuh, kita harus terlebih dahulu memahami diri kita seperti apa gitu. Kita harus dapat memahami apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, kelebihan dan kekurangan. Pokoknya segala sesuatu yang ada pada diri kita sendiri, baru kita dapat menerima diri kita secara utuh gitu. Kita harus dapat memahami diri kita secara sepenuhnya, baru kita dapat menerima diri kita gitu. Nah, semakin baik kita dalam memahami diri kita sendiri, maka bakalan semakin baik penerimaan diri pada diri kita gitu. Nah, faktor yang kedua itu adalah harapan yang realistis. Ketika seseorang memiliki harapan yang realistis dalam mencapai sesuatu, maka akan mempengaruhi kepuasan diri terhadap diri dia sendiri gitu. Bakalan mempengaruhi kepuasan terhadap dirinya sendiri gitu. Misalnya ketika dia itu memiliki harapan-harapan yang memang mungkin untuk dicapai gitu, ataupun harapan yang mungkin untuk diraih. Nah, ketika harapan itu dapat diraih, pasti dia bakalan
merasa sebuah kepuasan kepada diri dia sendiri gitu. Nah, ketika dia merasa puas terhadap diri dia sendiri karena suatu harapan yang realistis tadi, maka itu akan terbentuk penerimaan diri dia, penerimaan terhadap diri dia sendiri gitu. Berbeda ketika seseorang memiliki harapan yang tidak realistis. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya saya ingin bisa terbang gitu. Nah, bisa terbang bagi seorang manusia kan itu sesuatu yang tidak realistis ya teman-teman. Nah, ketika saya memiliki harapan yang seperti itu, pasti hal itu tidak bakalan dapat saya capai gitu, karena itu memang di luar kodratnya manusia kan. Nah, ketika saya tidak bisa mencapai harapan tersebut, maka saya tidak memiliki kepuasan terhadap diri saya sendiri. Nah, ketika saya tidak memiliki kepuasan terhadap diri saya sendiri, maka saya tidak dapat terbentuknya penerimaan terhadap diri saya, karena saya tidak dapat mencapai harapan yang saya inginkan tadi gitu. Makanya kita harus memiliki harapan yang realistis agar kita dapat menerima diri kita gitu. Nah, faktor yang ketiga itu tidak adanya hambatan dari lingkungan. Nah, ketika teman-teman memiliki lingkungan yang positif, lingkungan yang sportif, lingkungan yang tidak membeda-bedakan teman-teman, lingkungan yang sangat positif gitu, pasti teman-teman bakalan menjadi dapat menerima diri teman-teman seutuhnya gitu, karena lingkungan teman-teman mendukung sepenuhnya apa yang ada pada diri teman-teman gitu. Nah, ketika teman-teman memiliki lingkungan yang seperti itu, maka teman-teman akan dapat terbentuknya penerimaan pada diri teman-teman sendiri. Berbeda ketika teman-teman memiliki lingkungan yang menghambat gitu. Misalnya contohnya teman-teman memiliki lingkungan yang suka membuli gitu, yang suka membuli teman-teman mungkin karena penampilan fisik teman-teman yang tidak sesuai dengan harapan lingkungan teman-teman, sehingga mereka itu membuli teman-teman. Nah, ketika teman-teman memiliki lingkungan yang negatif seperti itu bakalan menjadi penghambat pembentukan penerimaan diri teman-teman. Nah, ketika makanya teman-teman harus memiliki lingkungan yang tidak ada hambatan ataupun lingkungan yang dapat mendukung teman-teman agar teman-teman dapat membentuk penerimaan diri pada diri teman-teman. Faktor yang keempat itu ada sikap sosial yang positif. Nah, ketika kita berada di lingkungan sosial yang memiliki sikap yang positif, itu juga dapat mempengaruhi terbentuknya penerimaan diri pada diri seseorang. Di sini ada 3 kondisi utama yang dapat menghasilkan evaluasi positif. Antara lainnya itu adalah tidak adanya prasangka terhadap seseorang. Nah, ketika kita hidup ataupun kita memiliki sikap yang tidak ada prasangka yang buruk terhadap orang lain, itu bakalan dapat menghasilkan evaluasi positif di dalam diri kita gitu. Nah, yang selanjutnya itu adanya penghargaan terhadap kemampuan sosial. Nah, ketika seseorang memiliki kemampuan di dalam berlingkungan sosial, itu bakalan adanya penghargaan ataupun bakalan diberikan reward gitu. Nah, yang terakhir itu ada kesediaan individu mengikuti tradisi suatu kelompok sosial. Ketika kita berada di dalam suatu kelompok sosial, tentu saja pasti ada tradisi ataupun adat yang sudah berlaku di dalam kelompok sosial tersebut. Dan ketika individu itu memiliki kesediaan untuk mengikuti segala adat ataupun tradisi yang ada di dalam kelompok sosial tersebut, itu juga bakalan menghasilkan evaluasi yang positif gitu di dalam lingkungan sosial gitu, sehingga dapat mendorong seseorang untuk memiliki penerimaan diri yang baik untuk diri dia sendiri. Nah, yang selanjutnya itu tidak adanya stres berat gitu. Tidak adanya stres ataupun tekanan emosional yang berat membuat seseorang bekerja secara optimal gitu. Nah, ketika kita tidak memiliki stres yang berat, tentu saja pada saat itu tidak ada emosi-emosi negatif yang terkuras banyak ya teman-teman. Nah, ketika hal itu terjadi, ketika tidak adanya tekanan emosional, maka akan dapat membuat seseorang itu dapat bekerja secara optimal. Nah, ketika hal itu terjadi, maka orang tersebut juga dapat membentuk penerimaan diri pada diri dia sendiri. Nah, yang selanjutnya itu faktor yang keenam itu ada pengaruh keberhasilan. Pengalaman gagal dapat menyebabkan penolakan diri, sedangkan meraih sebuah kesuksesan akan menghasilkan penerimaan diri. Nah, yang dimaksud di sini ialah ketika seseorang itu gagal di dalam meraih suatu hal yang dia inginkan,
itu dapat menyebabkan penolakan diri gitu. Nah, ketika seseorang berhasil, ketika seseorang meraih sebuah kesuksesan terhadap sesuatu yang ingin dia capai, misalnya seperti itu akan menghasilkan penerimaan diri. Makanya dikatakan bahwa pengaruh keberhasilan itu bakalan berpengaruh terhadap pembentukannya penerimaan diri seseorang. Nah, yang selanjutnya itu ada identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik. Sikap ini akan menghasilkan penilaian diri yang positif dan penerimaan diri. Proses identifikasi yang paling kuat terjadi pada masa kanak-kanak. Nah, ketika kita memiliki identifikasi dengan orang lain, teman-teman, yang memang orang tersebut dia itu memiliki penyesuaian diri yang baik gitu, maka hal itu juga bakalan berpengaruh kepada kita. Hal itu bakalan menghasilkan penilaian diri yang positif dan penerimaan diri yang baik pada diri kita sendiri. Nah, proses identifikasi ini dia itu biasanya berlangsung paling kuat itu pada saat masa kanak-kanak gitu. Nah, faktor yang ke-8 ada perspektif diri yang luas. Seseorang yang memandang dirinya sebagai orang lain, memandang dirinya akan mampu mengembangkan pemahaman diri daripada seseorang yang perspektifnya dirinya itu sempit. Nah, ketika seseorang memiliki perspektif yang luas, tentu saja orang tersebut bakalan beranggapan bahwa dia itu dapat memandang ataupun mengembangkan pemahaman dirinya itu lebih daripada perspektif orang lain yang sempit gitu. Jadi kita harus memiliki perspektif diri yang luas agar kita dapat membentuk suatu penerimaan diri pada diri kita gitu. Nah, faktor yang ke-9 itu ada pola asuh yang baik pada masa anak-anak. Nah, pendidikan di rumah dan di sekolah itu sangat penting. Penyesuaian terhadap hidup terbentuk pada masa kanak-kanak. Karena itulah pelatihan yang baik di rumah maupun sekolah pada masa kanak-kanak sangatlah penting. Pola asuh itu sangat berpengaruh kepada penerimaan diri seseorang gitu. Ketika seseorang itu memiliki pola asuh yang positif, yang sesuai dengan porsinya, maka orang tersebut itu dapat membentuk penerimaan diri dia itu dengan baik gitu. Misalnya seseorang memiliki pola asuh yang tidak baik, misalnya pola asuh dia saja di rumah itu orang tua itu menganggap bahwa diri dia itu ada sesuatu yang seseorang yang tidak bakalan berhasil, seseorang yang tidak memiliki kemampuan, seseorang yang misalnya yang bakalan gagal di masa depan gitu. Nah, hal-hal tersebut pasti bakalan berpengaruh kepada penerimaan diri dia sendiri gitu. Nah, di lingkungan keluarga saja, dalam pola asuh saja, dia itu sudah dianggap seseorang yang tidak dapat diterima gitu. Nah, itu bakalan berpengaruh kepada diri dia sendiri. Nah, yang terakhir itu faktornya ada konsep diri yang stabil. Hanya konsep diri yang positif yang mampu mengarahkan seseorang untuk melihat dirinya itu secara stabil ataupun konsisten gitu. Nah, ketika seseorang memiliki konsep diri yang stabil, yang positif, maka itu bakalan berpengaruh kepada terbentuknya penerimaan diri pada diri seseorang. Nah, teman-teman, mungkin penjelasan terkait dengan teori, aspek, dan faktor terkait dengan penerimaan diri sudah selesai. Mungkin saya sebagai pemateri kedua mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.